Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial paling lengkap yang akan membuat kamu, teman-teman tukang cukur pemula, bisa menguasai teknik potong pinggir dengan aksen fade dengan cepat. Jadi saksikan terus video ini sampai habis, karena saya akan membahas detail cara saya teknik potong rambut pinggir yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Oke teman-teman, halo, saya Denny Rumbara. Video kali ini saya akan mencoba mendetailkan potongan teknik tutorial yang saya rahasiakan ya sebenarnya ya, dan ini dipakai untuk teknik-teknik kursus pangkas rambut atau kursus barbershop profesional. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini saya pakai kom atau ukuran nomor 2 teman-teman ya, dengan teknik straight lurus ya. Ya, teknik lurus ini adalah teknik yang dipakai untuk pola-pola tinggi teman-teman ya. Jadi pola-pola tinggi ini dipakai untuk potongan-potongan yang membutuhkan ketinggian ya. Ketinggian di sini polanya tinggi, dan kita akan membuat gradasi di sini teman-teman ya. Gradasi itu apa Bang Dani? Gradasi itu adalah susunan atau putaran yang dibuat dari hasil beberapa ukuran teman-teman, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, seperti ini caranya teman-teman ya. Jadi cara memakai clipper yang benar adalah teman-teman harus menempelkan bagian ujung atau misalnya semua bagian depan ukuran ya teman-teman, tempel seperti ini, dorong ke atas ya, dan bisa juga ditahan pakai sisir atau bisa juga ditahan tanpa ditahan teman-teman ya. Oke, bagian kiri beres. Sekarang kita maju ke bagian belakang teman-teman ya. Nah, bagian belakangnya sama juga di sini, karena di sini saya nggak pakai teknik parting ya. Jadi karena memang rambut atasnya masih pendek di sini, jadi kita mengandalkan konsistensi membuat baseline atau pola pertama di sini ya, hanya menggunakan bagian atau misalnya sama, kalau misalnya dari 3 jari harus sama juga 3 jari, dari kiri, dari ke belakang sampai ke kanan juga seperti ini teman-teman ya. Bagian kiri, bagian belakang, kita lanjut ke bagian kanan. Kita memakai cara yang sama teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, kita dorong dari bawah, kita tahan pakai sisir, dan kita mengikuti pola atau garis baseline yang udah kita buat sebelumnya ya, dari bagian belakang sini ya. Nah, kemarin ada yang komentar juga, Bang liatin dong bagian sebelah kanan ya. Oke, sekarang saya liatin full tutorial bagian kiri, kanan, dan belakang teman-teman ya. Jadi teman-teman ada juga yang kemarin agak sedikit protes sebenarnya ya. Jadi saya nggak liatin kenapa kok dominan bagian sebelah kiri ya. Nah, sekarang saya liatin bagian sebelah kanan dan belakangnya, biar teman-teman bisa lebih paham di sini, biar teman-teman bisa juga langsung mempraktekannya, karena ini adalah tutorial yang sangat detail dan mudah dan nggak disampaikan di channel-channel lain, dan saya yakin itu teman-teman ya. Oke, gosok-gosok seperti ini boleh juga, selain dari teknik langsung didorong gitu ya, bisa juga teknik gosok seperti ini ya. Jadi berfungsi untuk menghaluskan atau misalnya untuk meratakan bagian-bagian rambut teman-teman ya. Nah, setelah pola baseline pertama terbentuk, selanjutnya adalah membuat pola atau guideline ya. Guideline adalah pola atau garis bantu yang akan kita buat untuk membuat potongan-potongan, terutama di taper atau fade teman-teman ya. Nah di sini kesempatan kali ini saya memakai trimmer teman-teman ya untuk polanya ya. Nah, untuk pola saya sedikit agak membuat lengkungan di sini ya. Jadi lengkungan di sini polanya yang bertujuan adalah untuk membuat trimline atau misalnya lekukan bagian pelipis nanti kelihatan lebih tegas. Bang, bisa nggak mengikuti diluruskan saja polanya? Bisa. Ya. Nah, kalau saya sendiri kalau membuat pola lebih suka mengikuti baseline atau misalnya pola awal yang terbentuk dengan menggunakan ukuran nomor 2. Jadi polanya juga kalau misalnya pola awalnya lengkung, ya dengan pola guideline juga harus lengkung juga teman-teman ya. Jadi pada saat nanti terbentuk gradasi akan lebih maksimal dan lebih balance atau lebih seimbang kayak gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, polanya udah terbentuk. Sekarang kita langsung bersihkan menggunakan trimmer langsung dari bawah gitu ya. Tadi menggunakan trimmer terbalik, sekarang menggunakan trimmer dengan posisi yang normal teman-teman ya, seperti ini. Oke, dorong dari bawah, kita bersihkan sampai ke titik garisnya, yang garis guideline teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah kita sampai bersih pokoknya ya. Kalau misalnya mau pakai shaper Bang gimana? Kebetulan ya, mohon maaf saya nggak shaper saya lagi rusak teman-teman ya. Jadi nggak, di video-video saya nggak ada tutorial pakai shaper. Mungkin insya Allah nanti ke depannya saya akan pakai shaper juga. Siapa tahu teman-teman yang ada yang punya shaper cuman belum tahu cara menghilangkan garisnya teman-teman ya, nanti akan saya buat tutorial terpisah ya. Yang mungkin tutorial selanjutnya saya akan coba pakai shaper, dan kayaknya saya harus beli dulu shaper yang baru teman-teman ya. Ya untuk sementara kita pakai trimmer dulu karena memang hasilnya nggak terlalu jauh berbeda teman-teman ya. Oke, seperti ini.
Jadi intinya kalau pakai trimmer juga, sorry salah ngomong lagi, pakai trimmer juga ini hasilnya nggak jauh berbeda teman-teman ya, kayak gitu. Oke, bagian kanan dulu kita bersihkan, lanjut ke bagian belakang seperti ini sampai ke titik guideline yang udah kita buat tadi teman-teman ya. Nah, kita dorong dari bawah, kita bersihkan, jangan sampai ada yang terlewat, termasuk bulu-bulu halusnya juga teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita maju ke bagian kiri ya teman-teman. Sama, kita haluskan, kita bersihkan, kita habiskan bagian rambut di bawah guideline ini teman-teman ya. Jadi keunggulannya kalau misalnya kita membuat potongan fading seperti ini, jadi nggak usah ngasih trimline lagi di bawah ya, karena memang sudah kosong. Jadi tinggal kita ngasih trimline hanya di bagian pelipisnya saja. Nah, di sini tutorial saya ada beberapa step yang mungkin berbeda teman-teman ya. Kadang-kadang langkah-langkahnya saya loncat-loncatin, langkah-langkahnya kadang-kadang berbeda dari satu video ke video yang lain. Supaya apa? Supaya lebih kepada teman-teman pemula tuh lebih paham bahwa kalau misalnya step atau teknik diacak-acak juga gak masalah. Yang paling penting teman-teman bisa paham cara ngilangin garisnya itu ya, cara ngilangin garis, atau misalnya cari langkah step, cari langkah, atau misalnya cari komposisi langkah yang memang sesuai dengan teman-teman. Jadi opsi beberapa bisa dipakai dan pakai langkah yang memang paling bagus hasilnya, karena memang saya tahu beda tangan itu pasti beda hasil, dan caranya juga pasti bakalan beda. Oke, lanjut tutorial. Setelah kita bersihkan, sekarang saya pakai 0 open teman-teman ya. Di sini saya pakai Wah Legend ya. Jadi kita hajar sejari saja di sini ya teman-teman ya. Jadi kita kasih space satu jari di sini. Jadi bertujuan untuk melihat batasan garisnya teman-teman ya. Otomatis di sini akan muncul dua garis. Garis pertama adalah garis guideline, garis kedua adalah garis 0 open ya. Nah, garis guideline dihilangkan dengan menggunakan 0 middle dengan middle atau mid to close teman-teman ya. Nah, garis guideline dihilangkan dengan ukuran nomor 1 atau enggak dengan ukuran setengah teman-teman ya, seperti itu. Harap dicatat, guideline hilangnya dengan menggunakan 0 middle ya, atau 0 close dengan teknik flick. Nah, garis yang 0 open hilangnya menggunakan ukuran 1 atau enggak menggunakan ukuran setengah, atau enggak ukuran setengah dengan tuas ke bawah atau open teman-teman, seperti ini ya. Oke, pastikan yang harus dicatat adalah konsistensi atau kesamaan ya. Konsistensi kalau misalnya satu jari keliling semua. Jadi jangan sampai kalau misalnya pinggirnya satu jari, belakangnya jadi 2 jari, apalagi jadi 3 jari. Jadi pastikan ukuran sama pada saat membuat langkah selanjutnya menggunakan 0 open teman-teman ya. Oke, bagian belakang beres, bagian kanan. Nah, saya liatin semua nih teman-teman ya. Jadi bagian kiri, kanan, belakangnya saya liatin semua. Biar teman-teman pemula lebih paham dan bisa langsung mempraktikkan. Karena kadang-kadang kita kesulitan di bagian sebelah. Kadang-kadang ada yang bagus gradasinya sebelah kiri, ternyata sebelah kanannya kurang maksimal. Kenapa kok bisa seperti itu teman-teman ya? Karena memang kontur kepala itu berbeda. Ingat ya, jadi kepala manusia, terutama Asian head atau kepala Asia itu enggak, kadang kebanyakan memang enggak rata teman-teman ya. Oke, sekarang next step, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan garis menggunakan middle teman-teman ya. 0 middle di sini adalah posisi tuas, kita tekan sedikit ke bawah ya. Posisi tuas kita tekan sedikit ke bawah berfungsi untuk menghilangkan garis guideline. Kalau misalnya dengan middle nggak hilang, pakai apa? Pakai close ya, 0 close aja ya. Dengan teknik flick seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk teknik di sini remind lagi ya, mungkin dari teman-teman yang udah senior yang udah nonton video ini, mungkin sempat ada yang komen juga, sempat saya baca cuman nggak saya balas ya. Belum sempat saya balas, lebih tepatnya kelihatan komentarnya. Ada teknik C stroke atau C ngebentuk huruf C ya. Jadi ngelengkung, C stroke atau streak ada juga bilangnya ya. Karena teknik barbar di sini belum ditetapkan dan belum diperaturankan, yang belum baku ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kebanyakan ngambil dari bahasa Inggris. Jadi teknik straight lurus, strike tembak ada juga ya. Jadi intinya kebanyakannya teknik lurus aja ke atas bablas. C stroke adalah membentuk huruf C. C move bisa juga C stroke sama C move sama juga. Terus lagi teknik flick congkel teman-teman ya. Seperti itu. Jadi memang itu adalah salah satu teknik-teknik yang saya ketahui juga, yang memang mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dari senior-senior di sini ya, yang kebetulan nonton video ini. Jadi intinya yang paling penting yang disampaikan kepada teman-teman pemula, yang penting hasilnya dulu bagus aja. Mereka paham dulu. Jadi kita abaikan dulu yang namanya teknik yang salah pelafalan, dan saya juga memang kadang-kadang salah juga ya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, bagian kiri kita pakai teknik yang sama, kita memakai middle
ya, mid to close atau middle juga di sini bisa pakai ya. Yang penting garisnya aja hilang. Teman-teman bisa menggunakan twilling untuk leper open atau lepernya atau tuasnya bisa ya. Silahkan teman-teman cari komposisi yang paling nyaman di clipper masing-masing, karena setiap clipper itu beda settingan otomatis dalam catatan si kerapatan blade atau kerapatan pisaunya pasti akan berbeda, dan otomatis dan lepernya juga kadang-kadang kalau misalnya di clipper saya tuh middle, mungkin di teman-teman bisa open. Kalau misalnya di clipper saya mungkin mid to close, teman-teman bisa middle, dan tergantung mungkin settingan clipper sama tangan teman-teman juga di sini ya. Jadi saya nggak harus melulu menggunakan pure teknik 100% dari saya ya. Makanya harus teman-teman ketahui adalah teman-teman paham mindset atau polanya dulu ya, pola pikirnya benahi dulu, mindsetnya, logikanya di sini harus paham dulu. Jadi makanya saya memberikan teknik yang sekiranya mudah dipahami dulu ya, dengan mengesampingkannya mungkin nggak harus melulu mengikuti teknik saya 100% kayak gitu teman-teman ya. Karena di sini saya pinginnya teman-teman pemula tuh bisa lebih paham, bisa lebih mengerti dengan melihat tutorial video yang udah saya berikan. Oke. 11 menit 4 detik gradasi udah mulai terbentuk, meskipun hanya atau misalnya belum sampai beres teman-teman di sini ya. Oke, yang paling penting di sini adalah teman-teman pahami dulu langkahnya ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, bagian belakang masih ada tumpukan. Biasanya bagian belakang suka ada tumpukan ya, karena memang tumpukan rambut dan cekokan atau misalnya lekukan kepala bagian belakang tuh kadang-kadang ada yang lekuk bagian tengahnya kepalanya teman-teman ya. Jadi makanya di sini harus hati-hati juga teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya tetap kita pakai teknik flick dan gosok-gosok, jadi jangan sampai ngemakan space yang sudah terbentuk ya, jangan sampai terlalu atas. Kita hilangkan garis yang masih ada saja, jadi garis yang udah bentuk gradasi kita biarkan. Oke, next step, langkah selanjutnya kita hilangkan garis nol open yang dibentuk dengan ukuran nomor 1 ya, dengan posisi tuas ke atas teman-teman ya. Oke, nah di sini lagi-lagi kita pakai teknik flick dan agak sedikit gosok ya, gosok flick di sini ya. Kita perpaduan agak sedikit tempelkan, tekan, gosok, tempelkan, agak ditekan sedikit boleh. Kalau misalnya agak diglosor juga, diglosor boleh juga teman-teman. Intinya yang paling penting catat garisnya harus hilang, itu aja. Ingat patokannya, kalau terlalu ngemakan turunin, kalau kurang ngemakan taikin kayak gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya dituas, kalau misalnya di ukuran, kalau misalnya nggak ngemakan dengan ukuran nomor 1 berarti harus pakai ukuran setengah. Pintar teman-teman ya. Kalau misalnya nggak pakai sama setengah, nggak ngemakan, pakai nol open ya. Nol open nggak ngemakan, nol middle nggak ngemakan, mid to close nggak ngemakan, nol close. Intinya tetap pada dasarnya adalah inti dari ukuran adalah tersusun ya, dari 0 mulai sampai ke 8 kalau misalnya di ukuran sepatu clipper teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai untuk jangan sampai terpaku sama rumus teman-teman ya. Jadi harus paham juga bahwa kalau misalnya rumus itu memang tersusun, kalau misalnya ukuran itu tersusun. Jadi teman-teman tinggal mengacak-ngacak atau nge-mix atau misalnya cari teknik yang paling nyaman, diloncat-loncat juga nggak masalah. Yang paling penting adalah garisnya hilang, gradasinya terbentuk, gitu aja. Catat teman-teman ya. Oke, bagian kiri beres, bagian belakang beres, bagian kanan kita sekarang lagi dihajar ya. Nah, ini adalah tampilan dari bagian pinggir ya. Perhatikan tangan saya ya. Jadi seperti ini, harus ngebentuk bagian yang tersusun ya, ngegradasi di sini ya. Jadi bagian tipis sedang tebalnya kelihatan ya. Caranya seperti ini. Pada saat menyentuh ke bagian titik demarkasi atau titik garis, angkat sedikit teman-teman ya. Jadi bagian gosok, pada saat menyentuh garis angkat, pada saat udah kena angkat juga, seperti itu ya. Jadi saya udah perlihatkan dari bagian belakangnya ya, biar teman-teman ngelihat posisi clippernya di bagian dari bagian belakang teman-teman, seperti itu. Oke, nah di sini muncul atau misalnya masih ada garis yang kurang sempurna di bagian belakang ya, masih ada, bukan garis tapi lebih tepatnya bagian yang hitam ya, garisnya udah hilang cuman kurang sempurna. Nah di sini saatnya kita pakai ukuran setengah dengan posisi close adalah untuk menyempurnakan bagian-bagian hitam yang kurang sempurna. Garisnya udah hilang cuman masih belum pure 100% hilang gitu ya, masih ada bayang-bayang hitamnya. Makanya di sini saya pakai setengah dengan posisi close atau misalnya tuas tutup teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya rasa di sini teman-teman udah mulai memahami teman-teman ya, udah mulai memahami, udah mulai bisa mengikuti tutorial-tutorial ini dengan mengikuti video-video saya yang lain ya.
Jadi saya rasa penjelasannya udah saya sampaikan semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau misalnya kurang mengerti, teman-teman bisa tulis kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya komentarnya saya telat balasnya, karena memang banyak banget komentar yang masuk ya. Selain dari video saya, masuk ke DM Instagram, masuk ke WA juga banyak, juga masuk ke inbox Facebook banyak juga ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Jadi memang harus ekstra sabar juga dalam ngebalasnya ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang komentar yang nggak kebalas sama saya satu persatu. Jadi intinya yang paling penting adalah teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan, dan tidak lupa setiap video-video saya ijazahkan buat teman-teman yang sekarang lagi belajar. Mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan ini, bisa diterima dengan baik, bisa dipraktekkan, dan paling utama adalah berkah untuk menafkahi diri sendiri, ya mungkin orang tua, keluarga, anak istrinya juga di sana ya. Mudah-mudahan saya ijazahkan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Oke. Nah, bagian kiri sama juga. Nah, di sini bisa kita lihat bagian lekukan kepala ya, yang udah saya sentuh ini nih, lekukan kepalanya di sini. Jadi karena kadang-kadang gradasi itu agak ke dalam. Nah, di sini kelihatan kan? Nah, dengan dengan ukuran setengah tuh nggak nyampe, makanya kita pakai 0 open di sini teman-teman ya. Masih belum sempurna juga, kita pakai 0 open di sini ya. Jadi ini adalah contoh kasus video yang sangat lengkap. Jadi berbagai kasus garis yang mungkin nggak hilang-hilang di sini ya. Jadi saya udah bedah semua di sini ya, termasuk di beberapa video saya yang lain juga. Jadi teman-teman bisa mix, kombinasikan. Kalau misalnya nggak dapat di video saya yang satu, cari lagi di video saya yang lain. Jadi pastikan teman-teman harus memang nonton sampai habis, biar nggak gagal paham teman-teman ya. Seperti itu. Oke, 0 open di sini dipakai untuk menghaluskan atau misalnya menghilangkan garis yang tidak hilang menggunakan tadi 0 open, nggak hilang ya. Garis-garis guideline-nya juga masih ada yang kurang sempurna. Nah, di sini saatnya kita memainkan tuas lagi teman-teman ya. Oke, beres, garisnya udah hilang. Sekarang kita menghilangkan garis satu menggunakan 1 open di sini teman-teman ya. Nah, 1 open di sini kelihatan garisnya teman-teman. Nah, pakai cara yang sama, pakai teknik flick, gosok flick ya. Seperti ini. Jadi perhatikan tangan saya, kelenturan tangannya yang bergerak adalah pergelangan tangan ya. Jadi jangan sampai dari siku bergeraknya. Jadi kenapa? Biar teman-teman enggak ini ya. Biar teman-teman bisa lentur tangannya ya. Bisa lentur tangannya dan bisa langsung menghilangkan garisnya seperti ini ya. Ya, garis satu dihilangkan menggunakan 1 open teman-teman ya. Oke, seperti ini. Iya, gosok-gosok seperti ini sampai hilang garisnya ya. Nah, di sini masih ada satu langkah lagi, yaitu ukuran 1,5 open teman-teman ya. Jangan lupakan, itu adalah ukuran ajaib yang memang saya pakai untuk menyempurnakan sambungan antara 1 open dan ukuran nomor 2 tadi teman-teman ya. Oke, gosok-gosok seperti ini. Nah, bagian kiri sedikit membutuhkan waktu lama karena di sini ada lekukan kepala teman-teman ya. Ada lekukan kepala di sini. Oke. Nah, udah mulai kelihatan ngeblur. Oke, saya lihatkan. Oke, aman ya. Nah, udah mulai kelihatan ngeblur seperti ini. Masih ada sebagian-sebagian, kita gosok lagi ya. Jadi intinya tidak ada yang instan teman-teman ya. Jadi tutorial saya yang 23 menit ini, udah hampir 24 menit, membahas tentang cara buat potongan tipis fading bagian pinggir yang memang buat teman-teman pemula itu masih ada yang kesulitan teman-teman ya. Masih ada yang kesulitan, masih memang ada yang belum bisa. Cuman jangan menyerah, teman-teman terus mencoba saja ya. Untuk awal-awal ngilangin garis itu memang sangatlah sulit ya, sangat sulit dan memang sungguh-sungguh sangat menjengkelkan. Awal-awal saya juga sama seperti itu. Cuman sering dengan berjalannya waktu, teman-teman akan mulai terlatih dan mulai paham. Apalagi saya sudah berikan ilmu saya semua teman-teman ya. Jadi saya nggak bakalan menyembunyikan ilmu-ilmu saya. Jadi buat apa saya intinya punya ilmu tuh gak dibagi-bagi, sayang ya. Jadi buat apa gitu ya, mending saya kasih ke teman-teman ya. Jadi teknik-teknik saya semua saya share ke teman-teman di video-video saya. Dari awal sampai saat ini niat saya adalah berbagi kepada teman-teman ya. Pure ya, tanpa meminta pure harus bayar ke saya ya di video-video saya, enggak, silakan. Kalau misalnya sekiranya ada yang memang berkenan ya untuk memberikan support, motivasi atau misalnya terima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ada yang mungkin berkomentar atau misalnya berkomentar miring, silakan ya, itu hak dari teman-teman. Oke, selanjutnya yang udah saya bilang tadi, saya pakai ukuran 1,5 dengan tuas ke bawah atau 1,5 open teman-teman sini ya, yang berfungsi untuk menghapus atau misalnya memudarkan garis antara 1 open dan 2 di sini. Kita agak sodok agak ke dalam ya, karena di bagian kanan juga di sini ada lekukan kepala teman-teman ya.
lekukan kepala juga di sini. Ini tidak mudah, teman-teman harus bisa untuk menyempurnakan gradasinya atau misalnya menyempurnakan pudarannya teman-teman di sini ya. Makanya 1,5 open adalah kom atau ukuran yang efektif untuk memudarkan bagian-bagian hitam pada saat-saat nanggung ya. Makanya di sini kan kalau misalnya bawaan mesin tuh kadang-kadang yang mesin-mesin premium biasanya ada 1,5 sama 1,5. Cuman mesin-mesin dulu seperti Wahl Super Taper atau misalnya mesin-mesin Pro Basic yang standar itu nggak ada ukuran 1,5 sama 1,5. Cuman kesini sekarang udah ada ukurannya teman-teman ya. Jadi udah ada kom tambahan 1,5 dan 1,5. Memang tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan gradasi atau pudaran yang tidak bisa hilang menggunakan ukuran atau kom atau sisir-sisir standar yang bawaan mesin teman-teman ya, kayak gitu. Oke, bagian kanan beres, bagian belakang, bagian kiri beres. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu overcom teman-teman ya. Overcom di sini saya menggunakan sisir yang lebar yang warna putih. Biar apa? Biar kelihatan teman-teman ya, biar kelihatan. Kita pakai teknik horizontal ya. Reminder lagi, ingat-ingat lagi, overcom terbagi dalam 2 teknik dasar, yaitu teknik horizontal, teknik dari kanan ke kiri, teknik miring ya, teknik vertikal atau teknik berdiri dari bawah ke atas teman-teman, seperti itu ya. Jadi bagian kiri beres, kita sentuh overcomnya sedikit saja. Bagian belakang juga sama seperti ini, kita sentuh sedikit, karena memang kalau misalnya teman-teman udah sempurna di clipper work atau main clipper, overcomnya pasti akan sedikit ya. Harus dicatat teman-teman ya, dicatat seperti ini. Oke, nah bagiannya seperti ini. Kita dorong dari bawah, tarik ke atas, kita habiskan rambut yang muncul dan keluar ya, yang muncul yang keluarnya. Nah bagian saya lihatkan dari belakangnya, tekniknya ambil, nah seperti ini ya. Jadi pastikan harus rata kalau misalnya dilihat dari bagian belakang ya. Kalau misalnya di cermin tuh bisa terlihat jelas teman-teman ya, terlihat jelas bagian mana yang akan dihabiskan, bagian mana yang masih muncul, dan bagian mana yang harus kita rapikan ya teman-teman, seperti itu. Nah di sini ya. Oke, sekarang next step, langkah selanjutnya kita masuk ke tahap trimline. Untuk trimline di sini hanya bagian pelipisnya saja karena memang bagian bawahnya udah kosong teman-teman ya. Nah bagian belakang agak gelap karena memang cahayanya kurang maksimal ya. Kenapa? Dominannya saya selalu memperlihatkan bagian kiri. Kalau misalnya di bagian kanan itu cahayanya kurang maksimal, kecuali kalau misalnya saya muter kursi kayak video yang ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya coba perbaiki lagi video-videonya, dan saya akan coba perlihatkan semua bagian kiri, kanan, sama belakang ya. Untuk penyempurnaan di sini saya pakai razor sedikit ya. Teknik yang harus diketahui sama teman-teman adalah kalau misalnya pakai razor, sedikit tarik kulitnya ke bagian atas ya, kencangkan kulitnya biar kita memudahkan dalam proses mengerik ya. Proses mengeriknya lebih mudah, kita tarik kulitnya. Nah, ada tarik sedikit seperti ini. Kencangkan kulitnya biar lebih mudah dalam proses trimline menggunakan razor atau mengerik seperti ini ya. Nah, bagian posisi terbalik seperti ini, kita putar razornya, kita tarik ke bagian atas, kita luruskan ke bagian bawah. Yang untuk teknik razor ini mungkin saya kasih teknik hanya sebelah kiri saja. Ya intinya supaya teman-teman ada gambaran bisa paham. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini ya. Saya perlihatkan bagian belakangnya udah full gradasi, mantap. Bagian kanannya juga sama. Udah kelihatan lebih maksimal ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipraktekkan dan bisa terima. Intinya dapat langsung diterima, dipahami, dan dipraktekkan sama teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar. Salam gaskeun.